Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel. Channel yang bisa bikin kalian jadi tahu lebih banyak. Ini adalah video keempat dari seri prinsip akuntansi. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep-konsep pembangun akuntansi. Pada video sebelumnya, kalian sudah berkenalan dengan konsep pembangun akuntansi pertama, yaitu etika, dan konsep pembangun akuntansi yang kedua, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan General Accepted Accounting Principles atau GAAP. Dan kali ini, kita akan melanjutkan ke konsep pembangun akuntansi yang ketiga, yaitu asumsi. Jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan klik tombol lonceng supaya kalian selalu mendapat update dari Ngarasan Channel. Kalau sudah, yuk kita mulai. Konsep pembangun akuntansi yang ketiga adalah asumsi. Tapi nanti dulu, apa itu asumsi? Ada baiknya kita samakan dulu pemahaman kita tentang apa itu asumsi dan kenapa butuh asumsi. Asumsi adalah sebuah pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti nyata yang mendukungnya. Ya, itulah asumsi. Bayangkan kalian diminta membuat sebuah pesta perpisahan dan kalian harus memiliki data berapa jumlah peserta yang akan hadir. Tentu saja kalian belum tahu berapa yang pasti hadir. Tapi supaya kalian bisa menghitung anggarannya, kalian dipaksa membuat asumsi. Maka kalian pun berasumsi peserta yang hadir adalah 30 orang. Dan asumsi inilah yang menjadi dasar besarnya anggaran pesta. Dalam dunia usaha pun demikian. Asumsi digunakan dalam berbagai macam situasi sehingga perusahaan bisa membuat perencanaan dan mengambil keputusan dalam kondisi yang belum tentu pasti benar. Jadi, dalam akuntansi, asumsi dasar digunakan dalam proses mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen-elemen dan peristiwa-peristiwa ekonomi. Tanpa menggunakan asumsi dasar, maka keluaran dari sistem akuntansi akan menjadi tidak akurat. Ada 4 asumsi dasar yang menjadi pilar bagi akuntansi, yaitu asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan hidup, asumsi satuan moneter, asumsi periodisitas. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi dari suatu entitas ekonomi haruslah berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa ekonomi pemiliknya. Masih bingung? Oke, intinya adalah begini. Bayangkan kalian punya sebuah usaha toko karpet. Maka ketika kalian belanja untuk makan keluarga, tidak boleh menggunakan uang kas toko. Kalian harus pisahkan keuangan toko karpet Anda dan keuangan pribadi Anda. Nah, seandainya tidak ada asumsi ini, maka setiap pihak bisa menganggap bahwa sah-sah saja atau enggak masalah jika akuntansi mencatat semua jenis transaksi, tidak peduli apakah itu transaksi dari entitas ekonomi atau itu transaksi pribadi. Akibatnya, hal itu tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang bervariasi, berbeda-beda, dan tidak akurat. Ketika disodorkan ke pihak-pihak lain yang berkepentingan, misalkan bank, investor, pemerintah, dan lain-lain, maka hasilnya akan berbeda-beda. Jadi, transaksi entitas ekonomi dan transaksi pribadi pemiliknya harus berada di sistem akuntansi yang berbeda dan tidak saling terkait. Tentu kalian akan bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud entitas? Oke, gini, entitas itu bisa organisasi maupun unit dalam masyarakat. Misalkan toko, perusahaan, pemerintahan, perguruan tinggi, rumah ibadah, dan lain-lain. Itu semua adalah entitas. Nah, dalam bidang usaha, di Indonesia mengenal 3 jenis entitas usaha, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan terbatas atau PT. Mari kita ulas yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Contohnya adalah usaha dagang, toko, restoran, bengkel, dan lain-lain. Perusahaan jenis ini dimiliki oleh 1 orang. Pada umumnya, pemilik usaha sekaligus sebagai manajer atau pengelola usaha itu sendiri.
Dari sisi hukum, tidak ada pemisahan pertanggungjawaban kekayaan usaha dan pribadi. Namun demikian, aktivitas akuntansi usahanya harus dipisahkan dari catatan keuangan pribadi dan aktivitas pemilik. Ingat, aktivitas akuntansi pemilik dan perusahaan harus dipisah. Tapi jika terjadi utang dan harus ada penyitaan, dan jika kekayaan usaha tidak cukup untuk membayar hutang tersebut, maka kekayaan pribadi pun turut serta disita. Oke, kita lanjut entitas usaha yang kedua, yaitu perusahaan persekutuan. Contohnya adalah CV, firma, dan lain-lain. Pada dasarnya, perusahaan persekutuan sama dengan perusahaan perseorangan. Sama. Satu-satunya perbedaan adalah perusahaan itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih dalam bentuk persekutuan. Dan karena ini melibatkan 2 orang atau lebih, maka tentu saja diperlukan perjanjian. Bisa lisan, bisa tertulis, yang isinya mengatur ketentuan-ketentuan dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan, terkadang agar legalitas terjamin, maka orang-orang yang terlibat membuat akta notaris. Persis seperti pada perusahaan perseorangan, dari sisi hukum tidak ada pemisahan pertanggungjawaban kekayaan usaha dan pribadi. Tapi ingat, aktivitas akuntansi usaha harus dipisahkan dari catatan keuangan pribadi dan aktivitas pemilik-pemiliknya. Oke, kita lanjut lagi ke entitas usaha yang ketiga atau yang terakhir, yaitu perusahaan perseroan terbatas atau PT. Bentuk perusahaan ini berbeda dengan 2 sebelumnya karena ini tidak sekedar badan usaha, tapi juga badan hukum. Artinya apa? Artinya, PT secara hukum adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri terpisah dari para pemiliknya. Gampangnya seperti ini. Bayangkan seperti 2 orang yang menikah dan memiliki seorang anak. Jadi, meskipun si anak adalah milik kedua orang tuanya, tapi secara hukum si anak berdiri sendiri. Bukti kepemilikan atas sebuah PT dibagi dalam lembar-lembar saham yang dapat dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan, dan pertanggungjawaban kekayaan pemilik dan perusahaan terpisah secara hukum, yang secara otomatis aktivitas akuntansinya juga pasti terpisah. Jadi, jika terjadi utang dan terjadi penyitaan, maka tanggung jawab pemiliknya hanya sampai sebatas jumlah kekayaan senilai lembar saham yang dia pegang. Nah, itulah dia asumsi dasar akuntansi yang pertama, yaitu asumsi entitas ekonomi. Oke, kita lanjut ke asumsi dasar yang kedua, yaitu asumsi kelangsungan hidup. Asumsi ini menganggap bahwa entitas ekonomi akan terus beroperasi dan tidak akan terjadi likuidasi untuk masa yang akan datang. Maksudnya gini, kalau kalian membuat sebuah rumah, maka kalian nggak perlu akuntansi. Karena membuat rumah itu cukup sekali saja bikinnya. Misalkan butuh waktu 3 bulan saja, setelah itu selesai. Tapi berbeda kalau kalian memiliki usaha kontraktor yang mendirikan rumah. Selesai satu rumah, kalian akan lanjut ke rumah lainnya, dan seterusnya tanpa ada batas waktu kapan kalian akan berhenti menjadi kontraktor. Dan penerapan asumsi kelangsungan hidup ini sangat penting, karena akan terkait dengan bagaimana prosedur-prosedur pencatatan akuntansi dilakukan, juga dalam proses pengkategorian kekayaan sebuah entitas ekonomi dalam sebuah laporan. Contohnya adalah prosedur amortisasi dan depresiasi, di mana prosedur ini hanya akan berlaku jika asumsi kelangsungan hidup diterapkan. Begitu pula pembagian kekayaan entitas ekonomi menjadi kategori kekayaan lancar dan kekayaan tidak lancar hanya akan bermanfaat jika menerapkan asumsi bahwa entitas ekonomi akan beroperasi seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke asumsi dasar akuntansi yang ketiga, yaitu asumsi satuan moneter. Salah satu proses dalam akuntansi adalah mengukur nilai sebuah peristiwa ekonomi. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara mengukur sebuah peristiwa ekonomi, semisal sebuah transaksi akuisisi aset, dan menuliskannya dalam sebuah catatan? Apakah diukur, dinilai, dan dicatat berdasarkan ukuran satuan fisiknya? Misalkan transaksi akuisisi aset tanah seluas 1 hektar, transaksi pembelian kendaraan niaga dengan kapasitas 20 ton, dan seterusnya. Masalahnya, setiap transaksi ternyata memiliki satuan yang berbeda-beda.
ada hektar, ada ton, dan seterusnya. Dan tentu saja akan menyulitkan dalam konversi dari satuan ke satuan yang lain, yang pada akhirnya menjadikan laporan akuntansi sangat sulit. Karena itulah, asumsi satuan moneter diterapkan dalam akuntansi. Artinya, semua peristiwa akuntansi haruslah diukur, dinilai, dan dicatat dalam satuan moneter, yaitu mata uang dari negara yang menjadi domisili. Contohnya, Indonesia. Tidak peduli apakah peristiwa ekonomi itu berupa transaksi akuisisi lahan, beli kendaraan, atau transaksi lainnya, maka semua harus diukur dan dinilai berdasarkan berapa rupiah besarnya transaksi tersebut. Selanjutnya, semua itu akan dicatat dalam satuan rupiah. Dan karena semua menggunakan satuan yang sama, maka proses penyusunan laporannya menjadi lebih mudah. Namun, tentu saja ada konsekuensinya. Penerapan asumsi ini tidak akan dapat mencatat peristiwa ekonomi yang tidak mungkin diukur, semisal kualitas dan prestasi, sehingga hal tersebut akan diabaikan saja. Dan kita masuk ke asumsi dasar akuntansi yang terakhir atau yang keempat, yaitu asumsi periodisitas. Untuk mengukur hasil dari aktivitas ekonomi sebuah entitas secara akurat, haruslah ditunggu hingga entitas tersebut dibubarkan atau berhenti beroperasi. Tapi tentu saja ini adalah mustahil, karena tujuan dari akuntansi adalah membantu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan saat entitas ekonomi itu sedang berjalan. Terlebih, entitas ekonomi diasumsikan akan beroperasi seterusnya. Ingat asumsi dasar akuntansi yang sebelumnya. Akuntansi harus dapat menunjukkan kinerja dan status ekonomi secara tepat waktu, sehingga pengguna akuntansi dapat mengevaluasi, membandingkan, dan melakukan tindakan yang sesuai kebutuhan. Karena itulah, akuntansi harus dapat menampilkan laporan secara periodik. Disinilah asumsi periodisitas dibutuhkan. Dengan asumsi dasar ini, dianggap entitas ekonomi dapat membagi aktivitas ekonominya dalam beberapa periode waktu, misalkan per bulan, atau mungkin per kuartal, atau per tahun, atau anual. Namun yang harus dicatat, semakin pendek periode waktunya, akan semakin sulit untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, itulah dia 4 asumsi dasar akuntansi yang menjadi pilar dari struktur akuntansi. Keempat asumsi ini harus diterapkan agar hasil dari akuntansi menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ingat, asumsi adalah bagian dari konsep-konsep pembangun akuntansi, yaitu konsep yang ketiga. Dan pastikan kalian melanjutkan satu konsep lagi, yaitu konsep yang keempat, persamaan akuntansi dasar. Dan sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Saya Rahmat Ngarasan undur diri. Sampai jumpa.